Halo teman-teman semua, pada video yang lalu kita sudah membahas mengenai perkenalan dari aplikasi Blender, dan sekarang kita lanjut pada video kali ini, yaitu pembahasan mengenai objek dasar dan objek otomatis pada software Blender 3 dimensi. Nah, di sini teman-teman, buat teman-teman yang belum paham untuk dimana sih cara mendownload software Blendernya, silakan teman-teman tonton pada video sebelumnya. Oke, sekarang kita akan buka terlebih dahulu software Blendernya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah ditampilkan dengan sebuah objek. Ini objek kubus. Objek kubus ini tampil pada saat kita pertama kali kita membuka software Blender. Dan di sini ada juga objek kamera, dan ini ada objek matahari. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman klik salah satu objek ini ada yang namanya sumbu yang arah ke atas, ke kanan, dan ke depan ataupun ke bawah jika teman-teman rubah seperti ini. Dan sumbu ini yang warna biru ini yaitu sumbu Z, yang berwarna hijau ini yaitu sumbu Y, dan berwarna merah ini sumbu X. Dan jika teman-teman klik kanan pada mouse, itu gunanya untuk memilih objek mana yang akan kita pilih. Jika klik kiri, itu akan memindahkan yang ini teman-teman. Ini berguna untuk ketika kita memulai menimbulkan objek baru, itu akan bertumpu pada yang dimana posisi ini berada. Jika di sini teman-teman klik, maka di sini pula lah objek tersebut akan muncul. Dan kita langsung saja masuk pada animasi objek dasar 3 dimensi. Yang pertama teman-teman, kita animasi objek dasar Blender 3 dimensi ini, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai location. Location di sini, jika kita memilih objek cube ini yang akan kita gunakan sebagai untuk proses pembuatan animasi kita. Lalu kita akan menekan yang namanya tombol I pada keyboard. Tombol I untuk proses perekaman objek akan keluar pada gambar seperti ini teman-teman. Ini. Lalu selanjutnya kita akan pilih yang lokasi ini, dimana posisi objek akan terekam sebagai titik awal untuk objek. Lalu kita pindahkan ke panel timeline nantinya yang terdapat di bawah aplikasi Blender ini. Langsung saja kita akan klik location. Nah, di sini teman-teman bisa kita geser ke bawah dan kita pilih klik kanan pada mouse. Ini kita klik di frame 100, kita geser objeknya, kita geser. Nah, pada di sini kita klik lagi I, kita pilih location. Jadi ketika kita play F, jadi ketika kita play, ini objeknya akan bergerak teman-teman. Ini kita N-nya posisi 100 saja. Ini sudah bergerak teman-teman. Objeknya bergerak dari posisi yang kita kunci. Kita skip saja. Setelah kita menentukan posisi akhir tadi pada timeline, selanjutnya kita klik. Oke teman-teman, langkah yang selanjutnya
yaitu kita akan membahas yang namanya rotasi. Di sini kita akan tambah lagi frame-nya. Frame-nya menjadi 200. Kita klik enter. Di sini kita akan pergi ke frame 100 saja. Nah, selanjutnya kita akan tekan I pada keyboard. Kita pilih rotasi. Nah, kita akan beralih ke frame 200. Di sini kita akan ketik R, kita ketik Z, kita ketik. Jika teman-teman putar di sini bisa juga. Biasanya saya menggunakan 180. Kita klik kiri. Dan selanjutnya kita akan mengunci lagi, teman-teman. Kita tekan I, kita pilih rotation. Nah, kita akan play lagi. Kita akan play dari pergerakan animasi ini. Nah, ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk kepada yang namanya scale. Ini kita tambahkan lagi frame 300. Di sini kita akan beralih kepada frame 200 dan selanjutnya kita tekan I, kita pilih scaling. Selanjutnya kita akan beralih ke frame 300. Kita pilih di bagian sini. Kita tekan S pada keyboard, tombol S, ataupun teman-teman ingin besar. Selanjutnya kita tekan lagi I pada keyboard, kita pilih scaling. Kita akan apply lagi, teman-teman. Nah, ini bergerak, di sini berputar objeknya, dan selanjutnya dia akan membesar. Nah, dari animasi objek dasar Blender 3D itu hanya 3 ini, teman-teman. Jika kita tekan lagi I, di sini location ini maksudnya ini untuk mengunci lokasi dari objek. Rotation untuk mengunci rotasi. Scaling ini untuk mengunci scale, itu membesarkan objek ataupun mengkecilkan objek. Lock root ini gabungan dari location, rotation. Lock scale ini location dan scale. Lock root scale itu gabungan dari ketiga-tiganya, teman-teman. Nah, di sini hanya 3 itu dulu kita akan bahas. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas yang namanya objek otomatis Blender 3D. Kita akan pilih yang objek cube ini, teman-teman. Oke, sekarang kita akan contohkan animasi objek otomatis Blender 3 dimensi. Di sini saya mengambil yang ini. Pada frame ini kita posisikan pada frame 0 atau frame 1. Di sini kita akan tekan I pada keyboard. Kita akan membuat yang ini load scale. Sekarang kita pergi ke frame 100. Selanjutnya kita akan geser animasinya untuk pergerakannya. Di sini tidak hanya bergeser, tapi ini juga berputar, teman-teman, membesar. Nah, dan di sini kita akan tekan S, tekan RZ 90, dan di sini kita akan kunci lagi load scale.
Oke, selanjutnya kita akan play animasi yang sudah kita buat, pergerakan sederhana dari objek ini. Nah, ini teman-teman, ini gabungan dari ketiga-tiganya. Jadi animasi objek otomatis Blender 3D itu hanya yang ini teman-teman, yang fitur yang ini load rock, load scale, dan load road scale. Bisa teman-teman praktekkan dengan komputer teman-teman atau PC teman-teman. Dan di sini teman-teman, tadi kita sudah memakai yang namanya fasilitas yang ini namanya Dropsheet ataupun Action Editor Blender 3 dimensi. Ini merupakan Dropsheet ini merupakan mode di mana animasi keseluruhan objek pada satu file Blender, sehingga dapat kita manipulasi objek keseluruhan yang ada di sini teman-teman, tanpa harus mengaktifkan atau memilih objek tertentu. Jadi kita apply yang di sini, kita putar di sini, kita tidak perlu memilih-milih objek yang akan kita putar, akan secara otomatis objek ini sudah bergerak sendirinya setelah kita melakukan pengaturan untuk pergerakan sederhana pada objek ini. Oke teman-teman, sekian dulu video saya ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.